Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Industri. Perkenalkan, nama saya Prastyo Agung Nugroho dari Satker SMK SMTI Pontianak. Dan di sini saya sebagai peserta Latsar Kementerian Perindustrian Angkatan 1 Kelompok 3 tahun 2021. Oke. Pada pagi hari ini saya akan melakukan interview pada salah satu instruktur tenaga pengajar yang ada di SMK SMTI Pontianak ini. Nah, sebelum mulai pembahasan nih, jadi perkenalan terlebih dahulu. Salah satu instruktur yang akan menjadi narasumber saya pada pagi hari ini Bapak Bruce Manteo Adila Putra. Selamat pagi. Oke. Beliau ini kurang lebih sudah 12 tahun mengajar di SMK SMTI Pontianak ini. Nah, jadi pada perbincangan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penerapan nasionalisme di lingkungan sekolah. Nah, dan nanti saya akan sedikit bertanya-tanya. Ada sedikit beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Bruce Manteo ini. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Nah, jadi selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini saya mendapatkan tugas untuk kegiatan Latsar. Ya. Nah, jadi terkait dengan nasionalisme. Nah, jadi saya mengambil tema penerapan nasionalisme yang berada di lingkungan sekolah ini. Ini Pak. Nah, jadi langsung ya Pak. Nih, kan Bapak ini sudah sekitar 12 tahun nih Pak mengajar di sekolahan dan Ya. pastinya berurusan dengan siswa-siswa nih. Ya Pak. Pertanyaan saya ini Pak. Selama ini kalau dalam mendidik siswa itu apakah Bapak menerapkan atau memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran ataupun dalam kegiatan yang lainnya Pak? Dan kalau ada tuh contohnya apa sih Pak? Oke, jadi SMK SMTI Pontianak ini salah satu sekolah di bawah Kementerian Perindustrian, khususnya Badan Pemberdayaan Sumber Manusia Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian. Ya. Salah satu program yang harus dilakukan oleh SMK SMTI Pontianak adalah menanamkan jiwa nasionalisme kepada peserta didik. Ketika mereka baru masuk, mereka harus mengikuti kegiatan bela negara. Jadi sekolah ini kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara untuk membantu sekolah dalam hal menanamkan sedini mungkin sifat nasionalisme ini. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah ada kegiatan nasionalisme di sini? Tentu ada. Jadi sejak siswa itu masuk ke sini, siswa sudah ditanamkan sedini mungkin, seawal mungkin bagaimana rasa bernegara. Oh, seperti itu ya Pak. Ya. Oh, jadi contohnya itu seperti mengikuti bela negara gitu ya. Ya, betul. Oh, Itu program wajib itu. Program wajib. Jadi bukan hanya di jurusan mesin saja, tapi untuk semua anak di SMK SMTI Pontianak. Oh, kalau dari segi tindakan Bapak yang berkaitan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu apa Pak? Nah, kalau secara pribadi, setiap guru pasti punya rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini kan rasa bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dilakukan setiap pagi kita melakukan apel pagi sebelum melakukan kegiatan praktek. Kenapa dengan apel pagi bisa mewakili rasa nasionalisme? Apel pagi mencerminkan sikap disiplin, sikap bangga, sikap sense of belonging terhadap jurusan, terhadap sekolah, bahkan terhadap negara. Dari situlah siswa bisa hadir secara tepat waktu, disiplin, dan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dari situ akan muncul rasa nasionalismenya perlahan untuk terus berkembang. Oh, seperti itu ya Pak. Terus kalau dalam menerapkan Pancasila ini ada hambatan-hambatannya gitu Pak? Hambatannya tentu saja ada. Tapi karena kita semua yang ada di SMK SMTI Pontianak ini adalah anak bangsa, anak negara kesatuan Republik Indonesia, tentu siswa-siswa maupun tenaga pendidik maupun kependidikan sudah memiliki rasa nasionalisme itu dari mungkin sejak sekolah dasar mungkin ya, sekolah dasar. Nah, yang dilakukan oleh kami di sini adalah bagaimana terus memupuk rasa nasionalisme itu agar tidak hilang. Jadi jangan sampai rasa nasionalisme di peserta didik kita ini di era modern ini, di era industri 4.0 ini tiba-tiba menghilang gitu, luntur.
dengan masuknya adanya game online, ya kan, kemudian ada konten-konten YouTube yang kadang tidak difilter, tidak kontrol gitu kan. Nah, ini yang bisa menyebabkan kelunturan dari rasa nasionalisme. Maka tugas lembaga pendidikan khususnya di SMK SMT Pontianak menjaga rasa nasionalisme ini agar siswa tetap memiliki pegangan yang kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, baik. Seperti itu ya, Pak. Nah, ini kan dalam kemajuan zaman seperti sekarang ini, Pak. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan kemajuan di era industri 4.0, 4.0. Apakah bela negara itu masih diperlukan, Pak? Oh, tentu. Bela negara ini kan sesuatu hal yang relevansinya sangat tinggi. Jadi, bela negara, nasionalisme ini tidak akan luntur oleh zaman. Tidak akan luntur oleh suatu era apapun, baik ini sekarang industri 4.0, kemudian sekarang perdagangan bebas di mana tenaga kerja asing boleh masuk secara bebas, gitu kan. Nah, disinilah malah seharusnya nasionalisme, sikap nasionalisme para peserta didik itu dikuatkan. Dalam artian jangan sampai mereka bangga dengan bahasa asing, bangga dengan produk asing, dan melupakan bahwa mereka ini bagian dari anak Republik Indonesia. Nah, bukan berarti anak kita tidak belajar bahasa asing, bukan. Tapi bagaimana dia mempertahankan, merasa bangga bahwa dia tidak malu ketika ke luar negeri atau ketika bekerja di perusahaan luar negeri, dia tidak malu bahwa mereka adalah anak Indonesia. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau ini kan di dalam konteks terhadap siswa. Kalau di dalam pekerjaan nih, Pak, kan akhir-akhir ini banyak yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa. Contoh kecilnya tuh, dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain ketika rapat. Dan dia maunya ngotot pendapatnya itu diterima. Nah, kan? Terus, nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal seperti itu, Pak? Ya, kembali lagi, negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan demokrasi. Asas demokrasi menjadi hal yang terpenting setelah nasionalisme tadi, ya kan? Jika seseorang sudah punya rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara, terhadap Kesatuan Republik Indonesia, maka demokrasi akan menjadi salah satu rel atau tuntutannya. Egosentris dalam setiap orang itu suatu kewajaran. Tapi jika dia memahami bahwa negara ini negara demokrasi, negara ini mengedepankan musyawarah, saya rasa rasa ego itu seharusnya bisa dikurangi. Demi apa? Demi kemajuan bangsa. Contoh di sekolah misalnya dalam suatu forum beberapa orang memiliki pendapat yang berbeda, itu sesuatu yang wajar, ya kan? Kita sebagai moderator atau narasumber ya sebaiknya menerima, mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita lemparkan ke forum, kita musyawarahkan bagaimana jalan yang terbaik untuk kemajuan sekolah, kemajuan siswa, perkembangan siswa. Nah, sesuatu yang wajar itu saya anggap bagian dari dinamika dalam berdemokrasi di sekolah. Itu tidak menjadi masalah. Bahkan jika dinamika itu tidak ada, maka tidak akan muncul rasa demokratis atau nasionalisme. Itu bisa menyebabkan kelunturan bahkan, ya kan? Jadi yang ada adalah bagaimana menyadari kita sebagai anak bangsa sama-sama menyadari bahwa yang kita lakukan di sini adalah untuk kemajuan bangsa. Gitu. Oh, gitu ya. Ya. Kalau dari segi pribadi Bapak nih, pernah nggak sih Pak melakukan hal yang kayak gitu, Pak? Oh iya, tentu. Itu kan kalau dari pribadi, kedewasaan ini biasanya mengikuti usia, ya kan? Idealisme ketika pertama kali bergabung di SMK SMT Pontianak sebagai ASN, rasa idealisme itu sangat tinggi gitu kan, seperti mempertahankan pendapat pribadi gitu. Tapi nanti akan seiring berjalannya waktu, seiring dengan ini, idealisme itu tetap ada, hanya lebih memusyawarah. Jadi nanti kita akan belajar banyak hal terkait bagaimana mendengarkan pendapat dari orang lain, bagaimana menyampaikan pendapat di depan publik yang baik, dan bagaimana menerima keputusan bersama yang sudah disepakati. Oh ya, begitu. Oh, terus ini Pak, ada lagi nih Pak. Kan kalau di sekolah itu kan
banyak kepentingan publik yang harus diutamakan. Kalau kepentingan publik itu sendiri di lingkungan sekolah itu apa sih Pak? Nah, kepentingan publik ini pendapat saya yaitu bagaimana kita memuaskan customer kita. Kalau bahasa di industri mungkin customer satisfaction ya. Di mana customer satisfaction kita, di mana customer utama kita adalah siswa, kemudian ada orang tua siswa, dan ada industri. Bagaimana mengedepankan kepentingan publik? Tentu saja mereka menjadi acuan dasar kita dalam melakukan proses pengembangan institusi. Nah, jangan sampai institusi melakukan sebuah pengembangan tanpa memikirkan atau tanpa melihat potensi yang dimiliki oleh siswa. Industri juga menjadi salah satu customer kita. Industri pasti punya requirement, punya permintaan terhadap lulusan kita. Kita harus coba perhatikan, kita diskusikan, dan bagaimana kita merancang suatu proses pembelajaran yang mana dibutuhkan oleh industri. Nah, jadi kepentingan publik menjadi hal utama untuk memuaskan publik itu sendiri. Oh, mantap nih Bapak nih. Jadi kalau dari segi pribadi lagi nih Pak, ada nggak Pak contoh perbuatan mementingkan kepentingan publik ya yang berada di lingkungan sekolah ini yang Bapak lakukan itu? Oh, banyak hal itu kalau terkait sama bagaimana mementingkan kepentingan publik menjadi sasaran utama. Salah satu contohnya yaitu kita membuat alat-alat inovasi itu berdasarkan kebutuhan dari misalnya UKM, unit kerja mandiri, atau dari industri-industri kecil. Nah, bagaimana aktualitasnya Pak di pembelajaran? Biasanya saya membantu UKM-UKM dalam membuat alat-alat inovasi ini dengan melibatkan siswa. Jadi siswa saya libatkan untuk ikut berpartisipasi dalam membantu meningkatkan produktivitas dari UKM. Nah, kegiatan ini dilakukan di luar jam pembelajaran, dalam artian supaya tidak mengganggu jadwal siswa dalam belajar. Jadi setelah siswa itu selesai melakukan kegiatan praktek atau kegiatan PBM di kelas, nanti siswa akan bekerja di workshop untuk membantu UKM-UKM ini membuat alat, tujuannya meningkatkan produktivitas tadi. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan nih. Ada sekitar 2 lagi, kemungkinan ada 2 pertanyaan. Nah, kalau di lingkungan sekolah ini Pak, yang dimaksud dengan profesional dalam melayani masyarakat, itu contohnya apa sih Pak, dan bentuknya itu kayak gimana gitu? Oke. Profesionalisme dalam bermasyarakat, kembali lagi kepada kita sebagai ASN. ASN yang profesionalisme. Sebagai ASN, kita juga mendapat surat tugas, mendapat kepercayaan, kita ditunjuk sebagai tenaga pendidik atau guru. Right man on the right place. Jadi sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, posisikan kita bahwa kita mempunyai tugas utama mendidik anak bangsa. Mendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi bagaimana membentuk karakter peserta didik kita supaya punya karakter nasionalisme, karakter mandiri, karakter yang memang mencerminkan bahwa anak Indonesia itu anak-anak yang berprestasi. Nanti dengan secara otomatis masyarakat akan melihat bahwa ASN sekarang itu sudah menuju ASN yang profesional. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi ini akan berkaitan dengan CPNS seperti kita ini. Nah, jadi pertanyaan itu adalah, ada nggak sih Pak saran untuk kami ini yang CPNS supaya menjadi ASN yang berintegritas gitu? ASN saat ini sudah masuk kepada generasi yang baru, saya rasa ya. Jadi Milenial. Sudah banyak perubahan terkait ASN, image negatif ASN juga sudah mulai berubah. Integrity dan loyalty saya rasa harus dimiliki oleh setiap ASN, terutama ASN baru, ya kan? ASN tanamkan pada diri ASN yang baru bahwa kita sudah siap untuk ikut serta dalam membangun negara. Jadi keluarkan semua energi positifnya, keluarkan semua kemampuannya dengan tujuan yang sama, yaitu memajukan negara. Dalam hal ini kalau yang di sekolah berarti jadilah guru yang profesional, ya kan? Guru yang berdedikasi, guru yang berintegriti, ya kan? Guru yang loyal terhadap
pimpinan, loyal terhadap institusi, loyal terhadap customer kita, siswa, ya kan. Jangan sampai kita punya niatan-niatan yang berbeda untuk jadi guru hanya sekedar mengajar, begitu kan. Guru itu tidak hanya sekedar mengejar, harus punya target-target lainnya. Dengan artian bagaimana kita juga bisa berkontribusi di masyarakat lingkungan secara umum, begitu. Gitu. Oke. Nah, sobat industri, tadi demikian tadi ya, kita telah perdengarkan bersama pembahasan terkait penanaman rasa nasionalisme yang berada di Kementerian Perindustrian ini, terutama khususnya di lingkungan SMK SMTI Pontianak. Nah, jadi sedikit saya simpulkan tadi tentang pembicaraan tadi bersama Pak Bruce Mantio ini. Jadi rasa nasionalisme itu harus ditanamkan kepada anak bangsa sedini mungkin, dan karena sebetulnya itu rasa nasionalisme itu harus dipupuk dan harus bangga terhadap bangsa sendiri. Dimanapun anak bangsa itu berada, mau di luar negeri, ya gitu, rasa nasionalisme itu tetap harus ada. Adapun juga terhadap perkembangan zaman ini di industri 4.0, itu harus yang industri yang sangat maju sekarang ini yang mengedepankan Internet of Things juga kan, ya itu tetap harus ada rasa nasionalismenya. Nah, jadi saya cukupkan sekian. Jadi tadi kesimpulan yang saya dapat, sedikit kesimpulan. Nah, jadi untuk teman-teman sobat industri, saya Prasetyo Agung Nugroho pamit undur diri. Salam no korupsi, no nepotisme, no kolusi, dan salam reformasi birokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.